Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan edukasi semuanya. Di video kali ini kita akan mencoba membuat video animasi menggunakan salah satu aplikasi yang berbasis web. Nah, untuk aplikasinya itu sendiri bernama Powtoon. Bapak Ibu guru, jika belum mempunyai akun, silahkan mengunjungi Powtoon dengan cara mengetikkan Powtoon di pencarian browser Bapak Ibu sekalian. Dapat dilihat di sini, di pencarian awal sudah tertera aplikasi Powtoon-nya. Itu langsung saja kita klik. Dan untuk pembuatan akun Powtoon ini sangat sederhana karena Bapak Ibu sekalian hanya perlu menyediakan email aktif. Pada bagian sini kita bisa melihat di pojok kanan atas ada dua pilihan, ada login dan ada sign up. Untuk pendaftaran akun baru, kita memilih menu sign up. Nah, di sini kita akan diminta untuk melakukan registrasi. Nah, di sini dapat dilihat ada icon Google dan ada icon Facebook. Nah, kami akan mencontohkan mendaftar langsung dengan menggunakan akun Google. Kita klik icon Google di bagian sini, lalu pilih Gmail Bapak Ibu sekalian. Terus jika ada notif seperti ini kita klik lanjutkan. Oke, baik. Ini adalah tampilan awal ketika kita berhasil membuat akun. Dapat dilihat di sini kita langsung disuguhkan informasi selamat datang. Kita klik saja let's start. Nah, di sini ada form yang akan kita isi. Di sini pertanyaannya adalah saya akan menggunakan pembuatan video ini untuk konten. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk personal atau edukasi, bisnis ataupun yang lainnya. Kita pilih edukasi. Lalu saya adalah seorang, di sini ada pilihan student, teacher sama administrator. Kita pilih teacher. Dan setelah itu ada saya bekerja di perguruan tinggi ataupun di sekolah. Nah, kita pilih misalnya di sini sekolah. Kita klik next. Tenang saja Bapak Ibu, jikapun mengisi tidak sesuai dengan yang di video ini itu tidak masalah, karena ini hanya sebagai informasi saja bagi pengembang untuk usernya seperti apa. Dan di sini kita bisa lihat kita disuguhkan untuk memilih beberapa jenis template, tapi dalam hal ini kita skip saja karena nanti kita akan ketemu juga dengan template yang akan dibuat nanti. Nah, sedikit penjelasan. Jadi halaman dashboard Powtoon ini adalah halaman ketika Bapak Ibu login. Mau di perangkat manapun nanti login, entah itu di PC ataupun di HP ya, akan dihadapkan dengan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan beberapa create something awesome ya. Jadi kita bisa membuat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah animate explainer ya, atau video animasi berbasis penjelasan. Ada whiteboard, ada video explanation ya, ada marketing video, presentation dan sebagainya. Tapi dalam video tutorial kali ini kita hanya mengkerucutkan ke satu topik saja, yaitu membuat animated explainer ya, atau video animasi. Sebelum membuat video animasi, saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, pastikan sebelum membuat video Bapak Ibu sudah memiliki konsep video. Konsep video itu bisa Bapak Ibu guru tuangkan dalam bentuk tulisan, entah itu dalam bentuk narasi atau ringkasan isi pelajaran, ataupun membuatnya dalam bentuk yang lebih canggih, yaitu storyboard. Nah, di sini saya contoh perlihatkan ya. Nah, di sini di halaman skrip saya ini saya sudah memberikan contoh ya bagaimana nanti alur konsep videonya ya. Di sini misalnya di slide pertama nanti perkenalan guru, terus ada judul materi, terus ada tujuan pembelajaran, ada persepsi dan sebagainya. Untuk yang lebih lengkap dan lebih sedikit kompleks yaitu menggunakan dengan storyboard. Ya, di situ sudah dijelaskan juga kira-kira visual apa nanti yang akan tampil di setiap scene-nya. Misalnya di sini visual siswa sedang memakan ya, makan nasi goreng atau hamburger, terus muncul menu pop up ya, terus ada narasinya, ada naratornya bicara ya, seperti itu. Nah, itu yang lebih kompleks, tapi kalau yang sederhananya cuma seperti ini sebenarnya ya. Untuk penjelasan lebih lanjut sebenarnya ada langkah yang lebih gampang ketika ingin membuat storyboard,
yaitu kita menggunakan bantuan daripada ChatGPT ya. Tapi nanti akan saya buatkan di video terpisahnya supaya video kali ini kita bisa lebih fokus untuk membuat video animasinya saja. Oke, setelah itu langkah pertama ya, kita akan mengeksplor dulu kira-kira apa saja tools-tools yang ada di aplikasi ini ya. Kita pilih template-nya terlebih dahulu deh ya. Kita pilih di sini Animated Explainer ya. Nah, di sini ketika kita klik kategori tersebut, di sini muncul berbagai jenis template yang bisa kita modifikasi ya. Jadi template itu supaya kita bisa modifikasi lebih gampang ya. Sebelum masuk ke ininya juga penjelasan lebih dalam ya. Jadi setiap akun baru pada Powtoon itu kita akan diberikan akses premium selama 4 hari ya. Jadi akses premium itu maksudnya adalah kita bisa menggunakan fitur-fitur premium yang ada di aplikasi Powtoon ini ya, seperti nanti animasi gerak ya, terus berbagai jenis karakter, berbagai jenis scene ya, berbagai jenis background dan sebagainya. Itu bisa kita akses gratis menjadi selama 4 hari. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian agak terkendala dengan biaya untuk melakukan upgrade ya, karena memang fitur ini, Powtoon ini memang ada fitur upgrade juga ya, perbanyak saja emailnya ya. Jadi tidak usah capek-capek beli ya, cukup gunakan banyak email saja sehingga bisa menggunakan aplikasi premium ini secara terus-menerus ya. Oke, di sini saya memilih salah satu template yang ada di sini ya. Misalnya di sini Midjourney. Nah, ketika kita mengklik template tersebut, akan ada tampilan preview terlebih dahulu. Nah, di situ kita lihat ada animasi ya, karakter yang sedang menyapa, terus ada animasi tulisan ya, terus ada berbagai macam komponen gambar ya, masuk satu demi satu ya, terus ada teksnya juga dan sebagainya. Saya rasa ini cocok untuk dijadikan template awal. Nah, ketika kita sudah cocok dengan template tersebut, kita klik icon biru yang ada di sini, Edit in Studio. Kita lihat dari template ini ada 12 slide ya. Lumayan banyak. Nah, tapi di sini saya cuma mencontohkan beberapa slide saja sebagai tutorial. Nah, di sini kita lihat bahwa di sebelah kiri itu adalah slide-nya. Ya, sama dengan Bapak Ibu kalau misalnya mengedit PowerPoint, itu pasti tayangan slide-nya ada di sebelah kiri. Betul sekali ya. Nah, di sini di sebelah kanan itu adalah alat untuk mengedit ya. Kalau di PowerPoint kan di atas ya, di atas itu untuk menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan objek, itu di atas ya. Tapi di Powtoon ini halaman kiri itu adalah slide-nya, halaman kanan itu adalah untuk menambahkan objeknya. Objek itu apa? Objek itu bisa berupa background, bisa berupa teks ya, bisa berupa karakter ya, bisa berupa avatar di tayangan slide-nya, ada set juga, ada image, ada video, dan ada audio. Nah, kita mulai di template-nya ini. Nah, di sini karena saya sudah menyediakan tadi konsep video, jadi di awal ini saya cuma ingin menampilkan karakter menyapa siswa sambil memperkenalkan saya ini siapa ya. Misalnya di sini karakternya adalah cowok ya, laki-laki, dan animasinya itu kurang lebih seperti ini ya. Untuk menjalankan animasi kita klik tombol play yang ada di bawah ini. Nah, seperti itu ya, animasinya sedang menyapa ke hadapan pemirsa. Nah, di sini saya ingin mengubah karakternya misalnya ya. Kita ubah, saya ingin mengubahnya dengan cara mengklik swipe yang ada di bagian sini. Nanti kita bisa pilih karakter misalnya di sini ya, karakter temanya misalnya boho ya, boho, terus misalnya yang pakai jas ini ya. Oke. Nah, di sini menyapa ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, jadi tadi sudah ya berubah karakternya. Ini karakternya juga kita bisa sesuaikan ya posisinya seperti apa. Nah, di sini saya ubah tulisannya.
seperti ini ya. Nah, jadi di sini apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi yang sudah saya lakukan adalah pertama saya mengubah karakternya, terus saya mengisinya dengan teks ya, terus saya mengatur teksnya, ukurannya, terus ya di sini edit-edit sederhana lah ya. Bapak Ibu bisa mengganti font, mengubah ukuran font, mengubah warna font dan sebagainya. Nah, untuk mengubah warna font misalnya di bagian sini kita klik misalnya warnanya apa ya, seperti ini. Oke, scene pertama sudah jadi. Kita lihat script videonya lagi. Yang kedua adalah saya akan memaparkan judul materi. Oke. Nah, di sini kita pindah ke scene 2. Nah, di sini tadi saya ingin menyamakan karakternya ya. Ya. Di sini saya tinggal pilih swap kembali, terus pilih ya pilih avatarnya ya, terus kita ubah emosinya. Ya, kita ubah ekspresinya ya, bukan emosi. Kita ubah ekspresinya. Nah, ini pilih pose and expressions. Nah, di sini kita pilih ya, nah, seperti ini ya. Nah, ini saya mau balik ya, kita tinggal klik yang bagian sini ya, flip. Misalnya di sini saya edit teksnya kembali, mengubah jadi topik pembelajaran. Saya pilih misalnya sistem pencernaan misalnya. Nah, untuk teks yang lain saya hilangkan saja ya, karena tidak dibutuhkan. Nah, terus untuk scene ketiga ya, di sini di video scriptnya. Nah, di sini saya ingin mengubah karakternya kembali seperti yang tadi ya, dan mengubah ekspresinya di bagian sini. Kita gunakan ekspresi misalnya mengajar gitu ya. Nah, untuk menambahkan teks, kita klik di bagian kanan sini, teks, terus kita pilih body text misalnya ya, atau title text. Title text itu untuk judul teksnya. Misalnya judul teksnya adalah misalnya di sini tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini kita perkecil ya, sesuaikan dengan ukuran yang ada di kolom ini. Nah, terus misalnya kita ini body textnya ini kita copy saja dari script video yang kita punya ya. Oke, kita sesuaikan dengan bentuk dan ukuran yang pas ya, menurut selera Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat ya, sudah ada 3 slide yang sudah kita edit. Jika kita ingin melihat bagaimana tampilan dari video animasi, kita perlu menekan tombol play yang ada di bawah ini. Ada 2 macam tombol play kecil yang di sebelah kiri untuk melihat video dari satu slide saja, sedangkan tombol play besar yang di sebelah kanan untuk melihat seluruh video dari slide pertama hingga akhir. Baiklah, dalam hal ini kita ingin melihat keseluruhan video, jadi kita klik tombol play besar. Oke, tadi itu yang di bagian slide 3 sepertinya terlalu cepat ya gambarnya. Nah, ini kita kenapa bisa seperti itu ya, karena kita belum atur bagian timelinenya ya. Timeline itu maksudnya adalah durasi masuk dan durasi keluarnya dari video tersebut. Nah, kita fokus ke slide 3 karena tadi ada sedikit masalah di situ. Nah, di slide ketiga ini kita bisa menambahkan durasi videonya dengan cara mengklik icon plus yang ada di bagian sini. Itu akan menambahkan 1 detik durasinya ya. Dari awalnya tadi 4, karena saya klik 2 kali sehingga di sini durasinya menjadi 6 detik. Nah, di sini ya, kita lihat ya, ini terlalu cepat ya. Jadi kita atur ya, bahwa untuk slide 3 ini kita inginkan dia itu selama 6 detik misalnya ya, 6 detik. Nah, itu ya, jadi ada gambar yang langsung terpotong. Nah, kita cari dulu gambar yang mana itu yang terpotong. Nah, di bagian sini ya. Jadi
Ini kita majukan seperti itu ya. Kita majukan seperti ini. Nah, terus kita tambah durasinya sehingga nanti dia akan muncul di awal-awal. Jadi ini kita bisa geser-geser. Jadi gambar, tulisan, dan komponen lainnya itu memang perlu diatur untuk dimunculkan di detik keberapa. Sebagai contoh, saya ingin memunculkan teks tujuan pembelajaran ini di detik kedua, maka saya seret dan sesuaikan timelinenya di detik kedua. Nih, saya munculkan semua di detik kedua. Nah, ini kita coba sekali lagi. Nah, ini sudah muncul ya di detik kedua. Jadi jika ada kendala terkait dengan objeknya tidak muncul, berarti Bapak Ibu sekalian bisa melihat timelinenya apakah sudah diatur ya, di detik keberapa nanti dia akan muncul. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya mulai kembali. Oke, sudah bagus ya. Nah, di slide terakhir ya, misalnya di sini saya contohkan kembali satu. Misalnya biasanya kan sebelum melihat inti materi kan kita butuh semacam motivasi dulu ya, motivasi awal. Nah, di sini bisa kita tambahkan misalnya apersepsi ya. Nah, misalnya di sini kata pemantiknya misalnya, pernahkah kamu berpikir kemana perginya makanan setelah kita telan? Nah, ini kan kita bisa munculkan sebagai apersepsi seperti itu ya. Nah, kita duplikat misalnya untuk slide kedua ini karena saya rasa cocok. Nah, caranya adalah klik kanan terus kita duplikat ya. Duplikat itu artinya kita sedang menduplikasi slide yang sama ya. Nah, ini kita tarik ke bagian keempat. Nah, di bagian sini kita coba lihat objeknya ya. Di sini kita edit ya, misalnya di bagian sini kita mau edit. Nah, di sini ya kita ganti misalnya seperti ini ya. Animasinya kita bisa ganti ya, untuk ekspresinya ekspresi orang yang lagi bertanya seperti itu. Ekspresi orang yang lagi bertanya. Kita coba cari ekspresi untuk bertanya ya. Nah, ini confused ya. Nah, itu ya. Jadi seolah-olah animasinya ini membantu ya, bahwa dia sedang bingung gitu ya dengan pertanyaan yang ada di sini. Oke. Untuk pengembangan selanjutnya Bapak Ibu sebenarnya bisa kembangkan lebih jauh ya untuk membuat animasi-animasi serupa. Jadi intinya adalah ada konsep videonya, terus juga Bapak Ibu bisa mengedit karakternya serta mengubah bentuk atau emosi ya atau ekspresi dari karakter tersebut, dan juga bisa menambahkan gambar maupun video yang relevan sesuai dengan kebutuhan video animasi tersebut. Untuk menambahkan gambar dan video, Bapak Ibu bisa menambahkannya itu di bagian sini image ya. Kita klik saja contoh image yang ada di sini. Nah, misalnya saya mau menambahkan gambar ya ini buah-buahan ya misalnya ya. Nah, ini kita bisa atur ya. Kita bisa atur kita bisa atur tampilannya seperti apa ya. Oke. Nah, ini gambarnya ya sudah muncul di bagian sini ya. Oke, tambahan penjelasan untuk Powtoon ini. Jadi di selain daripada tadi kita sudah mengedit ya beberapa scene, kita juga bisa menggunakan scene, menambahkan scene ya. Scene itu maksudnya adalah semua dalam satu jendela itu sudah ada gambar, sudah ada teks, dan sudah ada karakternya ya. Misalnya di sini saya klik misalnya science. Nah, di sini ketika saya klik gambar ini ya, science. Nah, di sini ada notifikasi apakah Anda ingin mengubahnya ya, saya pilih approve. Nah, di sini
sudah ada ya orangnya, udah ada animasinya, ada gambarnya juga. Nah, jadi scene itu satu perangkat ya, sudah ada semua di dalamnya ya. Ada objek gambar, ada objek animasi, ada kadang juga ada objek teks ya. Contohnya yang ada objek teksnya itu seperti ini ya. Nah, di sini ya sudah ada objek teksnya. Selain itu kita bisa juga mengganti background ya. Kita bisa menambahkan teks, menambahkan karakter dan sebagainya. Yang terakhir adalah bagaimana ketika kita sudah, anggaplah Bapak Ibu sekalian sudah membuat video animasinya dan akan melakukan ekspor ya. Akan mengekspor hasil video animasinya ini untuk dibagikan ke siswanya atau ke rekan-rekan yang lain. Ini ada menu ekspor yang di sudut kanan atas. Nah, di sini penjelasannya adalah ketika kita ingin menggunakan download MP4, nah fitur ini tuh terbatas ya, karena harus menggunakan akun yang pro, ya, akun yang berbayar maksudnya ya. Nah, di sini ada tagihan ya, $15 per bulan, nah, lumayan itu ya, lumayan gede ya. Nah, jadi opsi ini kita tidak pilih ya. Opsi yang lainnya adalah kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk video link ya, link video. Nah, misalnya di sini share link ya, copy link. Nah, jadi videonya itu akan dibagikan dalam bentuk link. Nah, ini saya contohkan membuka tab baru dan video tadi kita itu sudah bisa langsung diakses oleh orang ya. Yang penting dia mendapatkan link video daripada kita ya. Nah, di sini sudah muncul video kita. Ya. Untuk memperbesar videonya kita klik ya bagian ada icon di bawah sini ya untuk memperlebar. Oke, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menguploadnya di YouTube seperti ini ya. Klik YouTube. Ya. Nah, jadi ya kita bisa menambahkan akun YouTube kita untuk kemudian diupload dan link YouTube-nya itu kita bisa bagikan. Tapi yang paling praktis dan mudah adalah yang tadi ya, share link video. Nah, di sini. Dan terakhir ya di sini ada untuk videonya itu kita bisa memilih bentuk daripada videonya itu sendiri, apakah landscape ataukah portrait ya, ataukah satu-satu. Nah, saya rekomendasikan pilih yang perbandingan 16:9 supaya videonya itu full ya, seperti kalau kita nonton di YouTube. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa Powtoon ini adalah aplikasi yang sebenarnya gratis dan kita bisa diberikan fitur-fitur premium ya untuk digunakan per emailnya setelah kita lakukan registrasi. Dan untuk membuat animasi kita cukup memilih template yang sesuai dengan selera kita, dan kita bisa mengatur ya teksnya, ukuran avatar dan sebagainya, ukuran karakter. Kita bisa mengganti ekspresi dari karakter itu sendiri yang ada di bagian sini ya, jadi sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk menambahkan objeknya itu ada di sebelah kanan video di sini ya. Jadi untuk timelinenya itu sendiri ada di bagian bawah. Nah, jadi sehingga dari segi tampilan dan editing sebenarnya aplikasi ini sangat mudah ya untuk kita terapkan dalam memproduksi video animasi ke depannya. Mungkin itu saja video dari kami. Adapun video pendalaman ya atau pengenalan lebih jauh mungkin bisa nanti dibuatkan dalam video terpisah. Ini adalah pengenalan awal saja dari aplikasi Powtoon itu. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.